Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Nafisa, NPM 173202102, kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume kuliah bioteknologi, aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan, pertanian, dan juga dalam bidang lingkungan. Peranan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan dan kedokteran tentu tidak bisa lepas dari perkembangan bioteknologi. Konsep bioteknologi sering digunakan dalam pembuatan vaksin, antibiotik, hormon, hingga teknologi untuk pengobatan penyakit. Misalnya pada aplikasi transplantasi organ dan juga terapi hormon. Peranan bioteknologi dalam bidang pertanian. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk menciptakan varietas tanaman yang unggul, kemudian membantu proses pembibitan dan mengatasi keterbatasan lahan. Bioteknologi juga berperan dalam pengendalian hama tanaman. Kemudian peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang lingkungan pada umumnya ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan. Misalnya diterapkan guna untuk mengatasi pencemaran lingkungan melalui pengolahan limbah. Bahkan bisa juga digunakan untuk mencegah pencemaran udara seperti diterapkannya penggunaan energi dari biogas dan juga bioetanol. Yang pertama ada bioteknologi kesehatan pada deteksi virus chikungunya. Penyakit tular vektor. Penyakit tular vektor ini merupakan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain malaria, demam berdarah, filariasis atau kaki gajah, chikungunya, Japanese encephalitis atau radang otak. Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan dan banyak ditemukan di masyarakat dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB dan atau wabah, serta memberikan dampak kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Flavivirus yang telah dilaporkan di Indonesia diantaranya ada yang pertama ada dengue pada tahun 1968 tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Japanese encephalitis pada tahun 1960 ditemukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada MVI menginfeksi manusia dari tahun 1972 hingga 1979. Pada tahun 1978 dilaporkan adanya kasus positif pada pasien di Rumah Sakit Tegal Yoso di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat ada H-Hill dilaporkan positif pada serum manusia di Samarinda, Kupang, dan Papua, dikoleksi pada tahun 1972 sampai dengan 1979. Kemudian yang kelima ada Zika virus, ini dilaporkan di Indonesia di daerah Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 1978, Lombok pada tahun 1983, kemudian Jakarta pada tahun 2012, Jambi dan Bali pada tahun 2015. Untuk virus chikungunya ini seringkali dimiripkan gejala penyakitnya dengan contohnya ada demam berdarah, kemudian Zika virus, namun kenyataannya chikungunya dan Zika virus kemudian demam berdarah ini ternyata memiliki famili yang berbeda. Untuk genus Flavivirus ini merupakan famili dari Flaviridae. Materi genetiknya ini mirip dengan genus Alphavirus, yaitu berupa RNA dengan rantai tunggal, positif single strain, kemudian strukturnya ini diselubungi oleh envelope. Kemudian untuk replikasi genus Flavivirus ini terjadi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran plasma. Untuk penyakitnya ada dengue, Japanese encephalitis, kemudian West Nile, kemudian MVI, Zika virus, H-Hill, kemudian ada kungin. Sedangkan untuk genus Alphavirus ini merupakan dari famili Togaviridae. Materi genetiknya itu sama dengan Flavivirus, sehingga pada saat dilakukan uji laboratorium dengan menggunakan mikroskop, seringkali untuk Flavivirus, jenis Flavivirus dan Alphavirus ini strukturnya itu hampir sama. Untuk replikasi dari genus Alphavirus ini terjadi di sitoplasma dan membentuk tunas di membran internal. Penyakitnya adalah chikungunya virus. Untuk virus chikungunya ini merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Tipe patogennya itu berupa virus dari genus Aedes, ada Aedes aegypti, kemudian ada Aedes albopictus.
Penyakit yang disebabkan adalah malaria, kemudian virus chikungunya ini bersifat unik karena tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, tetapi tetap membutuhkan suatu media berupa vektor, yaitu arthropoda, khususnya adalah serangga. Kemudian pada penyakit chikungunya ini, pasien yang menderita akan merasakan sakit di seluruh persendian, sehingga postur dari tubuh pasien itu menekuk. Kemudian terdapat tiga tipe genotip pada chikungunya virus, yaitu West African, Case, Central atau South Africa atau EXA, kemudian ada tipe ASEAN. Dari ketiga genotip chikungunya virus ini akan menimbulkan manifestasi yang berbeda-beda, manifestasi klinis yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia ada EXA atau Case Central South Africa ini menimbulkan manifestasi klinik yang berat dibandingkan dengan untuk tipe genotip chikungunya virus yang tipe ASEAN. Kemudian untuk chikungunya virus ini mempunyai gen non-struktural yang akan mengkode protein untuk replikasi maupun menginfeksi sel inangnya. Untuk gen yang berperan dalam deteksi chikungunya virus adalah gen dari S1. Kemudian ada K container. Kontainer paling dominan tempat berkembang biaknya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Itu ada bak kamar mandi, kemudian ember, kemudian bak WC, dan dispenser bekas. Untuk itu, bagi masyarakat sekitar, diperlukannya kesadaran tentang kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan rumah sekitar juga, agar dapat mencegah perkembangbiakannya dari Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus, sehingga masyarakat perlu hidup dengan bersih dan sehat, sehingga penyakit yang disebabkan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini akan semakin berkurang karena lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian cara mendeteksi virus chikungunya itu melalui metode reverse transcript atau RT-PCR digunakan untuk deteksi chikungunya virus secara spesifik pada sampel vektor ataupun secara klinis. Chikungunya virus ini ditemukan pada Aedes aegypti, yaitu Aedes aegypti maupun Aedes albopictus yang dilaporkan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Alat dan teknik ilmiah pada bidang bioteknologi pertanian, diantaranya ada rekayasa genetika, kemudian penanda molekuler, diagnostik molekuler, kemudian ada vaksin, dan kultur jaringan. Untuk subjek modifikasi makhluk hidup pada bidang bioteknologi ada tanaman, kemudian hewan, dan juga mikroorganisme. Prinsip modifikasi pada tanaman, yang pertama ada kultur in vitro, merupakan metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman yang dibutuhkan dalam kondisi aseptik untuk proses perbanyakan tanaman. Yang kedua ada analisis genom. Metode ini menggunakan sequencing genom, menentukan gen mana yang perlu ditambah atau dihilangkan jika gen tersebut bersifat merugikan. Kemudian ada manipulasi genom, menggunakan vektor yang menginfeksi tanaman. Contohnya ada Agrobacterium tumefaciens. Kemudian untuk hasil dari produk bioteknologi, ada tanaman ini varietas tanaman kapas transgenik atau kapas BT melalui teknologi DNA rekombinan. Kemudian ada produk padi, tomat, kembang kol, kentang, dan juga pisang. Sedangkan pada hewan, diantaranya ada sapi, kemudian kerbau, domba doli, ini merupakan hasil dari transgenik. Kemudian ada rekayasa bakteri dan juga jamur. Permasalahan dalam bioteknologi pertanian diantaranya ada populasi semakin meningkat, kemudian peningkatan penyakit, kemudian sedikitnya lahan pertanian, dan juga malnutrisi. Sehingga diperlukan adanya solusi, yaitu meningkatnya populasi diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan, namun berbanding dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada. Dengan menggunakan teknik in vitro dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan keterbatasan lahan pertanian. Kemudian melalui aplikasi bioteknologi mampu menciptakan tanaman yang resisten terhadap penyakit, dengan demikian dapat mencegah adanya peningkatan penyakit.
Kemudian melalui varietas tanaman baru yang lebih unggul, mampu menyediakan nutrisi yang lebih baik sehingga dapat mencegah terjadinya malnutrisi di kalangan masyarakat. Yang terakhir ada bioteknologi dalam bidang lingkungan. Peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan diantaranya ada bioremediasi ini untuk mengatasi polusi, kemudian ada biodiversity conservation untuk mencegah kelestarian makhluk hidup, kemudian ada biofuel dan bioplastik sebagai sumber energi alternatif, kemudian ada studi soil information untuk ekologi molekuler. Proses pembentukan tanah. Yang pertama, kolonisasi mikroba pada substrat baru, kemudian suksesi mikroba sebelum kolonisasi tanaman, kemudian yang ketiga, suksesi mikroba setelah kolonisasi tanaman. Tanah yang subur awalnya terbentuk dari proses biogeokimia, kemudian faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah diantaranya ada proses biogeokimia, kemudian organisme yang terdapat di dalam tanah, dan juga mikroba yang terdapat di dalam tanah. Kemudian untuk studi seismografi di Indonesia, yang pertama ada ekstraksi DNA tanah untuk melihat komposisi mikroba, kemudian ada analisis qPCR untuk mengkopi apakah sudah berhasil mengekstrak total DNA, kemudian yang ketiga ada TRFLP 165 rRNA chain untuk menganalisis keragaman dari bakteri, kemudian yang keempat ada NGS 454 PCR of 165 rRNA chain untuk menganalisis struktur komunitas dari bakteri. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.